Halo adik-adik, sahabat Arfas 89. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi lanjutan dari materi kita sebelumnya, yaitu bagian kedua dari materi memahami lingkaran, mata pelajaran matematika semester 2 kelas 8 SMP. Baik adik-adik, kita lihat materi yang pertama, hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Pada bagian ini, kita akan belajar tentang perbandingan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Dan juga kita akan belajar tentang sudut pusat juring dibandingkan dengan besar sudut pusat seluruhnya, yaitu 360 derajat. Tentunya kalian masih ingat materi kita sebelumnya, yaitu tentang titik pusat lingkaran, busur, dan juring. Kita lihat materi selanjutnya, sudut pusat, yaitu sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari yang berpotongan pada pusat lingkaran. Kemudian busur lingkaran itu berupa garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran. Sedangkan luas juring merupakan daerah yang dibangun oleh sebuah busur dan dua buah jari-jari. Hubungan dari ketiga unsur-unsur lingkaran tersebut adalah besar panjang busur dan luas juring pada suatu lingkaran berbanding lurus dengan besar sudut pusatnya. Perhatikan gambar di samping. Sudut pusat dari juring berwarna merah adalah sudut AOB sama dengan X derajat. Sedangkan sudut pusat dari juring berwarna biru adalah sudut COD sama dengan Y derajat. Hubungan antara sudut pusat, panjang busur, dan luas juring adalah sebagai berikut. Besar sudut AOB berbanding besar sudut COD sama dengan panjang busur AB berbanding panjang busur CD sama dengan luas juring OAB berbanding luas juring OCD. Atau dapat kita tuliskan menjadi X derajat berbanding Y derajat sama dengan panjang busur AB berbanding panjang busur CD sama dengan luas juring OAB berbanding luas juring OCD. Jadi kesimpulannya adalah panjang busur dan luas juring pada suatu lingkaran berbanding lurus dengan besar sudut pusatnya. Baik adik-adik, kita lihat materi selanjutnya, sudut pusat juring dibandingkan dengan besar sudut pusat seluruhnya. Sekarang kita misalkan sudut COD sama dengan satu putaran penuh sama dengan 360 derajat, maka keliling lingkaran sama dengan 2πr dan luas lingkaran sama dengan πr kuadrat dengan R jari-jari seperti tampak pada gambar di samping, sehingga kita peroleh besar sudut AOB berbanding 360 derajat sama dengan panjang busur AB berbanding keliling lingkaran sama dengan luas juring OAB berbanding luas lingkaran. Atau dapat kita tuliskan menjadi sudut AOB berbanding 360 derajat sama dengan panjang busur AB berbanding 2πr sama dengan luas juring OAB berbanding πr kuadrat. Kita lihat contoh soal.
Perhatikan gambar di samping. Diketahui panjang jari-jari OA sama dengan 28 cm. Jika besar sudut AOB sama dengan 90 derajat, hitunglah 1. Panjang busur AB, yang kedua luas juring OAB, dan yang ketiga luas tembereng AB. Mari kita lihat penyelesaian. Yang pertama, kita mencari panjang busur AB. Panjang busur AB itu sama dengan sudut AOB berbanding 360 derajat dikalikan dengan 2πr, sama dengan 90 derajat berbanding 360 derajat dikalikan dengan 2 kali 22/7 kali 28 cm, sama dengan 1/4 dikalikan dengan 2 kali 22/7 kali 28 cm, sama dengan 44 cm. Jadi kita dapatkan panjang busur AB sama dengan 44 cm. Berikutnya untuk nomor 2. Luas juring OAB. Luas juring OAB sama dengan sudut AOB berbanding 360 derajat dikalikan dengan πr kuadrat, sama dengan 90 derajat berbanding 360 derajat dikalikan dengan 22/7 kali 28 cm dikuadratkan, sama dengan 1/4 kali 22/7 kali 28 cm kali 28 cm, sama dengan 616 cm persegi. Jadi kita dapatkan luas juring OAB sama dengan 616 cm persegi. Selanjutnya nomor 3, mencari luas tembereng. Karena besar sudut AOB sama dengan 90 derajat, maka segitiga AOB adalah segitiga siku-siku, sehingga kita peroleh luas segitiga AOB sama dengan setengah kali alas kali tinggi sama dengan setengah kali 28 cm kali 28 cm, sama dengan 392 cm persegi. Di luas tembereng AB sama dengan luas juring AOB dikurangi dengan luas segitiga AOB, sama dengan 616 cm persegi dikurangi dengan 392 cm persegi. Kita dapatkan luas tembereng AB sama dengan 224 cm persegi. Berikutnya adik-adik, mari kita lihat materi tentang sudut pusat dan sudut keliling. Pada bagian ini kita akan membahas tentang hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Kemudian kita juga akan membahas sudut keliling yang menghadap diameter, dan yang terakhir adalah tentang sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Jadi yang pertama, hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Besar sudut pusat, perhatikan gambar, sama dengan 2 kali sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama, atau besar sudut keliling sama dengan setengah kali sudut pusat yang menghadap pada busur yang sama. Perhatikan gambar di samping. Sudut AOB itu merupakan sudut pusat, sama dengan 2 kali sudut ACB, atau sudut ACB itu merupakan sudut keliling, sama dengan setengah kali sudut pusat, yaitu sama dengan setengah kali sudut AOB. Kemudian yang berikutnya, sudut keliling menghadap diameter. Besar setiap sudut keliling yang menghadap diameter adalah 90 derajat atau siku-siku. Perhatikan gambar di samping.
AB merupakan diameter lingkaran. Sudut ACB, perhatikan gambar, sudut ACB menghadap diameter AB. Maka besar sudut ACB sama dengan 90 derajat. Yang berikutnya, sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Besar sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama adalah sama besar. Perhatikan gambar di samping. Sudut PQS dan sudut PRS menghadap diameter busur PS. Maka sudut PQS sama dengan sudut PRS. Lihat contoh soal. Perhatikan gambar di samping. Pada gambar di samping diketahui besar sudut ACB sama dengan 27 derajat. Tentukan besar sudut AOB. Kita lihat penyelesaiannya. Besar sudut AOB sama dengan 2 kali sudut ACB sama dengan 54 derajat. Lihat soal berikutnya. Besar sudut keliling yang menghadap diameter adalah besar sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran adalah titik. Lihat penyelesaiannya. Diameter lingkaran merupakan sudut pusat dengan besar sudut 180 derajat. Sudut keliling menghadap diameter sama dengan setengah kali sudut pusat sama dengan setengah kali 180 derajat sama dengan 90 derajat. Jadi, besar sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran adalah 90 derajat yang membentuk sudut siku-siku. Untuk soal berikutnya, perhatikan gambar di samping. Diketahui besar sudut BAC sama dengan 50 derajat dan sudut CED sama dengan 60 derajat. Hitunglah besar sudut BDC, sudut ACD, dan sudut ABD. Kita lihat penyelesaiannya. Dari gambar di samping tampak bahwa sudut BAC dan sudut BDC merupakan sudut keliling menghadap busur yang sama, yaitu busur BC, sehingga besar sudut BDC sama dengan sudut BAC sama dengan 50 derajat. Perhatikan segitiga CED. Sudut ACD sama dengan 180 derajat dikurangi dengan sudut CED tambah sudut CDE. Sudut ACD sama dengan 180 derajat dikurangi dengan sudut CED tambah sudut CDB. Sudut ACD sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 60 derajat tambah 50 derajat. Maka sudut ACD sama dengan 70 derajat. Sudut ACD dan sudut ABB adalah sudut keliling yang menghadap busur yang sama, yaitu busur AD, sehingga kita peroleh besar sudut ABD sama dengan besar sudut ACD sama dengan 70 derajat. Baik adik-adik, sekian dulu pembahasan kita tentang materi lingkaran bagian kedua ini. Sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah.
Jangan lupa saksikan terus dan dukung channel ini untuk terus berkembang menyajikan konten-konten pembelajaran bermutu dan menarik lainnya. Mari kita belajar dan berbagi. Tak ada kata usai untuk belajar, terus belajar dan menebar ilmu. Salam Arfas 89. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.